Di ujung sisir pantainya Tanggamus, di antara gemuruh ombak dan hijau perbukitan Kelubayan, terdapat sebuah pohon tua yang menyimpan sejuta cerita sejarah dan keindahan alam, yaitu Pokon Napal. Pokon Napal adalah salah satu pohon tertua di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Nama Napal sendiri memiliki dua makna. Secara historis, Napal berarti muara sungai. Sementara secara harfiah berarti batu licin, yang menggambarkan karakter wilayahnya yang berada di antara aliran sungai dan bebatuan pesisir. Kini, Pokon Napal menjadi salah satu dari 8 pokon yang ada di wilayah Kecamatan Kelumbayan. Dengan luas wilayah mencapai lebih dari 3.000 hektar, Pokon Napal menaungi 4 dusun, yaitu Dusun Suka Agung, Bumi Terang, Johar Baru, dan Cahaya Marga, dengan jumlah penduduk sekitar 2.188 jiwa. Menariknya, di tengah kemajuan zaman, masyarakat Pokon Napal masih melestarikan rumah adat Lampung. Rumah panggung yang menjadi simbol kearifan lokal dan warisan budaya yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Bentang alamnya sungguh mempesona, gunung-gunung menjulang gagah mengelilingi Pokon. Sementara di sisi lain, hamparan pantai yang indah menambah daya tarik tersendiri bagi siapapun yang datang berkunjung. Saat ini Pokon Napal dipimpin oleh sosok pemimpin yang dikenal dekat dengan warganya, yaitu Bapak Aminur Rasyid, seorang kepala pokon yang memegang teguh prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya nama Amin Rasyid, Kepala Pokon Napal, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus. Dengan ini perlu saya sampaikan, terutama kepada warga saya Pokon Napal, selama saya menjabat di periode yang kedua ini sejak tahun 2021, telah banyak yang kita bangun, terutama di Desa Napal ini. Ada balai pekon, ada kantor pekon, juga ada 2 unit gedung PAUD, ada 2 unit gedung TPA. Nah, itulah yang kita bangun beserta pembangunan-pembangunan yang lainnya seperti drainase, talut penahan banjir. Dan alhamdulillah dengan adanya dana desa, saya selaku kepala pekon mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat. Pokoknya dengan adanya dana tersebut, desa kami merasa terbantu. Yang awalnya banyak ada di jalan-jalan rabat beton kita di ganggang masuk perumahan warga ini banyak yang becek, alhamdulillah sekarang sudah selesai semua. Nah, tetapi kondisi pada saat ini udah banyak juga yang bolong-bolong. Nah, dengan itu berharap juga ini kepada sama para dewan provinsi, kalau ada ya sedikit pembangunan yang perlu ada dibantu ke Pokon kami sangat menerima, terutama dewan-dewan provinsi yang dari Dapil Tanggamus khususnya. Berbagai program pembangunan telah direalisasikan dengan baik dan tepat sasaran. Salah satunya adalah pembangunan Jalan Satani yang dulunya hanyalah rawa yang sulit dilalui oleh masyarakat. Kini, jalan tersebut telah berubah menjadi jalan rabat beton yang nyaman dan memudahkan aktivitas pertanian warga. Satani ini ada 2 pekerjaan. Pertama kita bikin TPT dulu, Bang. TPT, setelah TPT kita ada penimbunan. Setelah penimbunan baru kita ada di rabat. Karena sebelumnya ini kan rawa seperti ini. Kita bikin TPT, kemudian kita bikin penimbunan, kemudian kita rabat. Ya baik, sekarang saya berada di Jalan Satani yang dibangun tahun 2024 dan di samping saya sudah ada Pak Ilman selaku Sekretaris Pekon, Pak ya. Izin bertanya nih Pak tentang adanya Jalan Satani di Pekon kita. Ya. Ini sebelum dibangun kondisi awal mulanya seperti apa sih Pak? Ini awal mulanya rawa, kemudian kita berdasarkan usulan masyarakat segera dibangun karena sini ada jalan penghubung. Kemudian desa ada program ketahanan pangan 20%. Kita alokasikan untuk pembuatan atau pembangunan Jalan Satani.
Iya. Dari dana 20% itu kita pertama kita progres kerjaan lah bikin TPT. Setelah bikin TPT baru kita penimbunan dan kemudian kita rabat. Oke, pertama jadi kita bangun TPT dulu Pak Iya, ya. Habis TPT dibangun dulu. TPT, kita Penimbunan timbun karena mengingat lagi kondisi Jalur Satan ini sebelumnya rawa Pak ya. Berarti sebelum dibangun itu masyarakat tidak bisa melintasi jalan ini Pak? Tidak ada akses. Tidak ada akses. Tidak ada akses. Jadi untuk masyarakat yang ingin berlalu lalang atau para petani yang ingin membawa hasil pertanian mereka, Sangat susah. gimana Pak? Tidak ada akses, mereka harus muter-muter. Berarti harus memutar yang memakan biaya tempuh 2 kali lipat Pak 2 ya. kali lipat. Dan setelah dibangun nih, tanggapan masyarakat sekitar seperti apa Pak? Alhamdulillah tanggap masyarakat mereka sangat senang, gembira. Ada jalan penghubung, terutama sekali mobil. Nah, mobil itu kan nggak bisa akses mobil karena buntu kan, harus muter-muter dulu. Sekarang mobil alhamdulillah bisa ngangkut hasil tani, gabah, kemudian kelapa dan perkebunan lainnya. Alhamdulillah udah lancar, mereka alhamdulillah senang. Berarti yang awalnya ini adalah sebuah rawa dan sekarang sudah bisa dilalui kendaraan roda Kendaraan 4 Pak ya. Iya. Roda 2, roda 4 maupun truk sepertinya sudah bisa lewat Bisa sini. lewat. Bahkan bukan hanya untuk pengangkut hasil tani aja, material-material aja bisa masuk ke sini. Batu, kemudian bata, orang mau bangun rumah kan udah bisa dilewati Ya. juga. Jadi mereka tidak perlu memutar. Memutar lagi. Dan himbauan Bapak kepada masyarakat seperti apa sih Pak? Himbau pada masyarakat, ini jalan udah dibangun dengan susah payah menggunakan dana negara. Harapan saya ini, mari kita sama-sama menjaga dan merawat jalan ini, karena ini jalan-jalan kita semua. Selain itu dibangun juga drainase di beberapa titik. Karena wilayah ini berada dekat dengan sungai dan kerap terendam air pada musim hujan. Baik, sekarang saya berada di pembangunan drainase dan di sampingnya sudah ada Bapak Aprijal dan juga Pak Saparudin. Ini pembangunan drainasenya di Kedukuhan apa Pak? Sukaagung. Di Kedukuhan Sukaagung Pak ya. Dan dengan adanya pembangunan drainase ini tanggapan Bapak seperti apa? Ya, kalau penanggapan saya sebagai masyarakat ya sangat membantu Pak. Sangat membantu untuk pertahanan air, jalan, terutama air. Genangan air yang sangat. Oh, berarti ketika hujan genangan air di sini sebelum dibangunnya drainase Ya, tumpah Pak ya? tumpah. Karena belum ada drainase ini sangat membantu Pak. Untuk drainase ini sendiri buangnya kemana sih Pak? Ini nanti ada di situ, ada solokan ke sana, terus ada di sini tembus kali. Dan harapan Bapak nih ke depannya untuk pembangunan yang ada di Pekonapal ini seperti apa Pak? Ya, harapan untuk Konapal mudah-mudahan supaya kita bisa lanjut untuk kedepannya, lebih ke depan lagi melanjutkan drainase ini Pak. Jadi Ya. Bapak berharap agar pembangunan drainase ini dapat diteruskan, diteruskan, gitu Pak ya. ya. Agar tidak ada lagi masalah genangan air Ya. atau segala macamnya. Karena di sini Pak sangat rawan untuk genangan air, satu banjir. Mengingat lagi kondisi kita ini berada di lembah Pak ya, di lembah dekat dengan kali. Jadi Pak berharap agar pembangunan drainase ini dapat diteruskan. Ya. Dari samping itu juga, baik itu BLTDD, kita salurkan juga terhadap warga kita, baik anak-anak miskin yang kurang mampu. Dengan adanya dana itu mereka bisa terbantu, bisa membeli buku dan lain-lainnya. Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, pemerintah Pekon juga terus menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan untuk kedepannya dengan adanya dana desa ini, ya perlu juga
masih ada juga yang perlu kita sejahterakan, terutama dari warga-warga kita yang sakit menahun, yang perlu kita perhatian dari pemerintah. Assalamualaikum. Hai. Sehat. Bilang Selasa. Masa tapi. Agak nama kakak. Anak kakak masa BLT 2 tahun 2026 J. Senapi alhamdulillah. Anak kan masa. Ya baik, sekarang saya berada di kediaman rumah Ibu Arya dan juga ada Bang Nasrullah selaku anak dari Ibu Naria, Bang ya. Yang dimana Ibu Naria adalah selaku penerima bantuan langsung tunai di Pokon Napal, Kecamatan Klumbayan, Kabupaten Tanggamus. Izin sedikit bertanya nih Bang kepada Bang Nasrullah, karena Ibu agak susah berbicara Bang ya. Iya, Dengan adanya bantuan tersebut, tanggapan Abang gimana sih? ya, alhamdulillah. Nah, dengan adanya bantuan BLT tersebut, manfaatnya untuk keluarga Abang gimana? Ya, bermanfaat. Alhamdulillah. Itu Abang menggunakan uang daripada bantuan tersebut untuk apa aja nih Bang, kalau boleh saya tahu? Ya, untuk kebutuhan. Ya. Untuk kebutuhan seperti membeli bumbu Ya, dapur dan lain sebagainya gitu Bang ya. Iya, Dan harapan Abang ke depannya untuk bantuan langsung tunai ini gimana Bang? Masih pengen ada apa enggak? ya, kalau bisa sih pengen, kan masih tetap ada. Itu harapannya BLT ini masih tetap ada tuh gimana sih Bang? Kenapa? Ya, karena membantu itu tadi. Jadi Abang Ya. berharap agar bantuan ini ke depannya tetap ada Bang ya. Iya, Karena dengan adanya bantuan ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. iya. Dan harapan Abang ke depannya untuk Pekon kita seperti apa? Ya, kalau untuk pokok sih, untuk lebih baik, bagus perjalanannya, bantuannya lancar gitu aja. Jadi Abang berharap ke depannya agar Iya. Pekon Napal kita ini dapat lebih makmur Bang ya. Iya, tapi yang lebih merata gitu kan. Nah, yang stunting, anak-anak yang stunting, alhamdulillah, yang tadinya dari 9, sekarang tinggal 2 orang. Itu saya ucapkan alhamdulillah pada badan desa kita yang dengan kukuh berjuang penuh serta bisa memulihkan anak-anak kita tersebut. Nah, sekarang ini alhamdulillah udah pulih, tinggal ada 2 orang lagi yang kemarin hari Senin kemarin sudah kita berikan bantuan juga salah kadarnya untuk pembelian susu dan sebagainya. Jadi untuk tahun 2025, pembangunan tahun 2025 ini udah kita salurkan juga. Itu ada 2 titik pembangunan drainase di Dusun 1 dan Dusun 2. Yang sekarang ini pada saat ini di saat pengerjaan, belum selesai. Untuk di Dusun 1 dan Dusun Sukagung. Dan juga itu kita ada BUMDes. BUMDes saya harapkan dengan Ketua BUMDes agar segera apa yang ditanam itu supaya dipelihara agar bisa menghasilkan apa yang kita harapkan. Memasuki tahun 2025, Pekon Napal juga berinovasi melalui pembentukan BUMDes yang bergerak di bidang jasa, pertanian seperti jagung, serta perdagangan, termasuk distribusi pupuk dan layanan breeding yang sedang dalam tahap pengembangan. Samping saya ada Ibu Handayani, di mana Ibu Handayani adalah selaku pengurus atau ketua BUMDes di Pekon Napal, Kecamatan Klumbayan, Kabupaten Tanggamus. Izin bertanya sedikit nih Bu tentang adanya BUMDes di Pekon kita. Untuk BUMDes kita ini bergerak di bidang apa sih Bu rencananya? Di bidang pertanian dan perdagangan. Di bidang pertanian dan juga perdagangan. Itu pertaniannya bergerak di bidang apa Bu ya? Dan juga perdagangannya akan seperti apa? Di bidang pertaniannya itu di bidang penanaman jagung. Di bidang bidang pertaniannya menanam jagung Bu ya. Di Ah. lahan seluas berapa hektar itu Bu? 1 hektar lebih lah dari 1 hektar lebih. Dan untuk perdagangannya?
Perdagangannya itu kita pupuk. Untuk di perdagangannya mendistribusikan pupuk Bu ya. Iya. Dan tanggapan Ibu nih tentang adanya BUMDes ini seperti apa? Anggapannya ya sangat positif tentang Tanggapan, adanya BUMDes. tanggapan Ibu dengan adanya BUMDes ini sangat positif Bu ya. Dan harapan Ibu ke depannya untuk BUMDes kita ini seperti apa sih? Harapannya semoga adanya BUMDes ini kita semoga Pokon Napal ini semoga lebih maju lagi, dan untuk pertaniannya tadi. Oke, dan estimasi nih Bu, untuk di pertanaman jagung itu kira-kira 1,5 hektar akan tembus berapa ton atau berapa kintal Bu? Apa ya? Kemungkinan 1 ton mungkin Bu ya. Ya, Dan 1 ton. untuk penjualannya susah nggak sih Bu kalau untuk di Kecamatan Kelumbayan ini? Kayaknya agak susah sih, itu belum ada Belum ada yang nampung gitu Bu ya. penampungannya. Jadi nanti ketika panen ini dijual kemana Bu? Kita arahin dulu ke atas. Dan di balik semua giliran pembangunan itu, Pokon Napal menyimpan sebuah surga tersembunyi, yakni pantai yang memukau dengan panorama alam yang masih alami, dihiasi barisan gunung yang menyejukkan mata dan menenangkan hati. Kami ini punya potensi wisata bahari yang sangat luar biasa bagusnya. Namun sampai saat ini belum ada pemerhatian dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tenggamus dan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Kami berharap untuk support dan dukungannya karena mengingat kami punya sumber daya alam, dan sumber daya alam ini adalah berupa pantai bahari. Nah, ini belum ada pengelolaan. Nah, kami pun butuh banget support daripada Dinas Pariwisata Kabupaten Tenggamus, kiranya bisa membantu BUMDes kami, karena di antara BUMDes kami itu adalah bidang pariwisata, dan di antara Kopdes kami itu adalah bidang pariwisata juga. Jadi kami mohon kepada instansi yang terkait, Dinas Pariwisata Kabupaten Tenggamus, kiranya ada perhatian khusus untuk Pokon Napal ini di bidang pariwisatanya. Namun, masih ada harapan besar yang menanti perhatian lebih dari pemerintah, yakni kondisi jalan lintas kabupaten yang rusak parah. Jalannya berlubang, tergenang air, dan sulit dilalui kendaraan. Masyarakat berharap agar ke depan pemerintah terkait dapat turun tangan dan memperbaiki akses utama ini. Nah, juga kepada pemerintah provinsi, khususnya saya mengatasnamakan masyarakat Pokon Napal mengucapkan terima kasih dengan adanya bantuan jalan reject beton jalan lintas provinsi ini. Alhamdulillah dari desa Negeri Kelumbayan sampai ke desa Umbar Paku sudah selesai dengan adanya melalui Pak Gubernur dengan Kadis Bina Marga Provinsi. Nah, juga
pesan saya yang terakhir, terutama terhadap himbauan terhadap warga masyarakat saya, semua apa yang telah dibangun oleh pemerintah desa, kita sama-sama merawat apa-apa yang telah dibangun. Nah, karena itu semua tidak mungkin masyarakat desa Napal itu bisa membangun apa yang telah kita lakukan pada saat ini. Nah, karena sumber dana kita nggak ada, terkecuali dengan adanya Dede itulah kita merasa terbantu. Makanya pembangunan di Napal ini ya alhamdulillah ya udah hampir 80% lah maksimal. Nah, jadi oleh sebab itu mohon dengan semua masyarakat supaya semua itu kegiatan gotong royong kita tetap kita melihara, baik lingkungan dan jalan kita di kabupaten, supaya tetap kita pertahankan masalah kegiatan gotong royong. Nah, mungkin hanya itu. Nah, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokon Napal bukan hanya sekedar tempat tinggal, ia adalah saksi sejarah, warisan budaya, dan bukti nyata semangat masyarakat pesisir yang terus berjuang menuju kemajuan. Lebih di lom hati.